Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Sobat-sobat, kembali lagi bersama saya Yusuf Rafiki dalam sesi studi Al-Qur'an. Diskusi kita kali ini berbicara tentang proses penurunan Al-Quran. Di dalam ulumul Quran atau studi Al-Quran dikenal dua proses penurunan Al-Quran. Yang pertama dengan istilah Al-Inzal, yang kedua dengan istilah At-Tanzil. Dua konsep ini adalah berasal dari satu kata nazala, turun. Hanya berbeda. Yang pertama adalah proses inzal, yang kedua proses at-tanzil atau tanzil. Berarti yang membedakan adalah proses penurunannya. Konsep inzal dan tanzil ini berkaitan pula dengan wahyu. Artinya proses penurunan Al-Quran sangat erat berkaitan dengan kata tersebut. Apabila kita lihat padanannya dalam bahasa Indonesia, maka kata yang paling cocok barangkali adalah ilham. Tapi kalau kita kaitkan dengan kata ilham tersebut, ini juga menjadi kurang cocok kalau dikaitkan dengan wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW atau kepada para nabi yang mendapatkan kitab Taurat, kemudian Injil, kemudian Zabur. Karena tidak bisa disamakan dengan ilham tadi. Sementara kata ilham itu cocok pula untuk manusia yang lain seperti Ummi Musa, ibunya Nabi Musa, itu juga pakai kata wahyu dalam Al-Quran. Kemudian untuk binatang juga lebah misalkan, itu memakai kata wahyu yang sebenarnya berkaitan dengan ilham. Kalau untuk binatang mungkin berkaitan atau cocok apabila disandingkan dengan insting, begitu ya. Nah, apakah itu cocok pula untuk para nabi? Sulit dicari padanannya di dalam bahasa Indonesia. Tetapi kalau kita lihat di dalam bahasa Inggris, maka kita akan menemukan kata reveal, yang berarti menyingkapkan. Nah, kata reveal ini juga sama diartikan dengan wahyu, adalah menyingkap tabir yang tadinya tidak diketahui menjadi diketahui. Yang tadinya masih tertutup menjadi terbuka. Contohnya misalkan Nabi Muhammad SAW yang dulunya tidak mengetahui tentang konsep alam gaib, yang tidak mengetahui konsep kehidupan setelah kematian, setelah turunnya wahyu, maka menjadi tersingkap. Dan Nabi Muhammad SAW menjadi tahu dan memahami apa yang terjadi di kemudian hari. Sobat sekalian, dalam Quran surah Asy-Syura ayat 51 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana li basyarin ay yukallimahullahu illa wahyan aw mi wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya biiznihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Artinya kurang lebih, dan tidak ada bagi seorang manusia pun di mana Allah ingin berkalam atau berkomunikasi dengan manusia tersebut kecuali dengan wahyu atau dari balik tabir atau mengutus seorang utusan yang diwahyukan kepadanya sesuai dengan izinnya kepada apa yang dikehendakinya. Innahu aliyyun hakim, sesungguhnya Allah maha luhur dan maha bijaksana. Ayat tersebut, sobat, menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah memakai tiga moda ketika Allah ingin berkomunikasi dengan manusia. Yang pertama adalah dengan wahyu, yang kedua adalah dengan dibalik tabir, yang ketiga adalah dengan mengutus utusan. Sebelumnya saya sudah membicarakan tentang dua konsep. Yang pertama adalah al-inzal dan at-tanzil. Al-inzal adalah konsep penurunan yang tidak bisa kita ketahui secara hakikatnya, karena itu di luar kemampuan manusia. Konsep inzal ini adalah di luar dari konsep waktu yang ada di dalam kehidupan manusia pada umumnya, juga di luar dari hal-hal yang bersifat alamiah, yang bersifat sejauh apa yang kita jangkau. Al-Quran menyebutkan
dalam Quran surah Al-Buruj ayat 21 dan 22, bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah Quran Majid yang berada di Lauh Mahfuz. Konsep inzal yang pertama ini adalah diturunkan pertama-tama dari Allah Subhanahu wa taala ke Lauh Mahfuz. Auzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada satupun kejadian yang ada di muka bumi dan juga yang ada di dalam diri kalian illa kecuali dalam satu kitab yang sebelumnya ada, an-nabra'aha, yang kami akan kemukakan, yang kami akan ungkapkan kitab tersebut. Inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya hal demikian bagi Allah adalah amat mudah. Ayat ini menunjukkan bahwa Quran Majid, Lauh Mahfuz adalah catatan-catatan tentang nasib umat manusia. Bagaimana manusia dan kehidupan yang ada di muka bumi ini yang sudah diketahui, yang sudah tersimpan di dalam Lauh Mahfuz tersebut. Nah, dalam hal ini proses inzal yang pertama adalah dari Allah ke Lauh Mahfuz yang kemudian disebut Quran Majid. Sobat-sobat sekalian, itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dalam studi Al-Quran. Bersama saya Yusuf Rafiki. Nasrun minallah wa fatun qarib. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.